Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Permatasari. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas soal tentang struktur atom. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang struktur atom. Pertanyaan yang pertama yaitu, elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Kenapa elektron tidak tertarik ke dalam inti atom, padahal negatif dengan positif itu saling tarik-menarik? Jawabannya, karena elektron suatu atom tidak akan jatuh ke dalam inti atom. Karena elektron mengorbit pada tingkat energi tertentu dan energinya bersifat tetap. Yang kedua, atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Jadi, elektron satu atom tidak akan jatuh ke dalam inti atom karena atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif yang mengorbit pada tingkat energi tertentu. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama, tetapi nomor massa berbeda? Karena jumlah neutronnya yang berbeda-beda, yang disebut juga dengan isotop. Yang menentukan sifat kimia dan jenis unsur suatu atom adalah nomor atom dan jumlah proton. Jadi karena itulah mengapa atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana cara menentukan jumlah dari elektron, proton, dan neutron? Yaitu dengan menggunakan rumus, yaitu X, AZ. X adalah simbol unsur, A adalah nomor atom, dan Z nomor massa. Jadi, untuk mencari proton akan sama dengan nomor massa. Mencari elektron akan sama dengan nomor atom, dan neutron akan sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Contohnya, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari Fe5626. Proton akan sama dengan 56, di mana proton adalah nomor massa. Elektron akan sama dengan 26, di mana elektron merupakan nomor atom. Dan neutron akan sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, yaitu 56 dikurang 26. Maka hasilnya adalah 30. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara menentukan tabel periodik dengan mudah? Kita dapat menentukan tabel periodik dengan mudah tanpa menghafalnya. Kita dapat menggunakan konfigurasi Bohr. Contohnya, kita akan menentukan periode dan golongan dari karbon. Menentukan periode yaitu dengan jumlah kulit, yaitu 1, 2, maka periodenya adalah 2. Dan golongan kita tentukan dari elektron valensi atau elektron sub kulit terluar, yaitu 4, maka golongannya adalah 4A. Contoh yang kedua yaitu kalium. Periodenya adalah 1, 2, 3, dan 4, yaitu 4, dan golongannya yaitu golongan 1A. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana Ernest Rutherford, penemu proton, penemu neutron, dan penemu elektron menggambarkan partikel-partikel dari atom? Ernest Rutherford melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Sebagian dari partikel alfa dapat melewati lempeng emas, tetapi hanya sebagian kecil partikel alfa yang dipantulkan kembali. Jadi, berdasarkan percobaan tersebut, ia menyatakan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Menurut James Chadwick, melakukan pengamatan dari radiasi inti atom yang menunjukkan adanya suatu partikel yang bermassa, namun tak bermuatan. Radiasi ini disebut juga dengan radiasi gamma. Yang ketiga, menurut Thomson, ia mengatakan bahwa atom merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model ini disebut juga dengan model Rorty-Kizmich. Ini adalah contoh gambarnya. Pertanyaan yang keenam, apa maksud dari gelombang menurut Louis de Broglie? Louis de Broglie mengemukakan gagasannya tentang gelombang materi. Kalau cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Sifat gelombang dari partikel dinyatakan dengan
Panjang gelombang akan sama dengan tetapan Planck dibagi dengan massa dikali kecepatan. Jadi, yang dimaksud dengan gelombang di sini adalah pergerakan elektron tersebut yang berupa gelombang. Pertanyaan yang ketujuh, apa maksud atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, yang terpusatnya massa, dan apa massa elektron hanya terdapat pada inti, berdasarkan dari teori atom Rutherford. Jadi, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Massa atom terpusat di inti atom, dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Model atom Rutherford juga memiliki kelemahan, yaitu menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnet. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan akhirnya menempel pada inti. Yang kedua, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang ketiga, elektron memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil.